Kata pepatah kuno, hidup adalah misteri. Misteri yang merupakan rahasia Tuhan. Manusia akan menyadari misteri tersebut ketika hirupan nafas hidup itu masih ia rasakan. Sintong Maruap Tampu Bolon adalah salah satu personal yang sudah menjalani misteri hidup selama 10,5 windu atau 84 tahun, tepatnya sejak 12 Februari 1940. Sebuah perjalanan yang membentuk personalitasnya yang teguh, kokoh, tangguh, berintegritas, disiplin, rendah hati, murah hati, bijaksana, berhikmat, dan mengasihi. Sebagai sosok yang dituakan karena sudah banyak menikmati asam dan garam, Amang SM Tampu Bolon didaulat untuk menahkodai perahu Batak Center yang baru berdiri pada 18 Agustus 2018. Beliau menjadi Ketua Umum Perdana Depan Batak Center dengan didampingi Sekretaris Jenderal Amang Jerry R. Sirait dan Bendahara Umum Lambok Sianipar. Amang yang terlihat awet muda ini karena murah senyum, mampu bersinergi dengan generasi muda di bawahnya dan juga memberi ruang dan peran kepada angkatan segenerasinya. Di benak Amang yang teruji sebagai wakil rakyat di DPR RI selama 4 periode berturut-turut, ada banyak gagasan untuk mengangkat Batak Center menjadi pusat habatahon dalam mengembangkan budaya Batak dan sumber daya manusia orang-orang Batak yang unggul, beriman, beradab, dan cerdas. Inilah visi Batak Center dan sekaligus mimpi beliau yang senantiasa dikomunikasikan kepada generasi muda Batak. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Batak Center menampakkan titik terang menuju visi tersebut. Kami sebagai cucu, anak, saudara, teman, dan sahabat menyampaikan selamat merayakan kehidupan yang sudah mencapai 84 tahun. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, hikmat, dan sukacita. Tuhan memberkati Amang SM Tampu Bolon. Oras. Oras. Jua-jua. Shalom. Salam habatahon. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sudah tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada saat ini, yaitu dalam acara yang kita adakan dengan kebetulan dalam rangka ulang tahun saya. Saya merasa sangat terharu dan terenyuh atas apresiasi daripada hadirin kesempatan mau memenuhi undangan yang diadakan oleh Batak Center dalam hubungannya dengan ulang tahun saya ini. Tadinya saya tidak merasa terlalu perlu, sudah biasa soal-soal begini saya pikir. Tetapi dari Amang Sekjen dan seluruh pengurus yang lain mengatakan perlulah kita adakan ini sebagai sarana pertemuan sekaligus dari hati ke hati, yaitu dalam rangka kegiatan Batak Center. Dari beberapa pemaparan tadi, refleksi dan mengenai habatakon yang disampaikan dari Tulang Marihot dan Amang Prof. Mompang itu saya pikir sangat luar biasa, yang menjadi kesan tersendiri pada hari ulang tahun saya ini. Demikian juga pesan-pesan yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dari Prof. Bonger, Pak Amir di sini, kemudian juga Pak Rono ini, yang ini saya harus mengucapkan selamat dulu, karena orang boleh berbeda, tapi kalau sudah selesai kan boleh selamat pemenang
paslon 2 Prabowo ya. Selamatlah. Beliau ini adalah pekerja keras memenangkan ini, saya tahu. Dari pantas mendapatkan penghargaan karena beliau adalah tim pemenangan itu sendiri. Bahkan Batak Center ini termasuk menjadi besar gara-gara beliau juga. Iya, karena diberitahukan kepada Pak Hasim, ini Batak Center itu organisasi Batak terbesar katanya. Jadi Pak Hasim itu, oh iya, di sini ada ketua umumnya katanya. Jadi kita bangga seperti itu. Ini Pak Richard ini lain lagi. Pak Richard Tani ini adalah pemerhati orang Batak, khususnya Bonapasogit dan Danau Toba. Luar biasa. Beliau sampai Batak Center mengeluarkan perangko Batak Center bersama-sama dengan Digi itu dapat perangko 10.000 dan sekarang masih jalan itu 10.000 mengenai di postcard Danau Toba bisa kita tempelkan itu. Jadi suatu hal yang luar biasa. Di situ perangko itu bertuliskan tulisan Chinese dan Batak Center. Luar biasa Pak. Jadi pemerhati. Pak Tani ini minta ini Pak Bomber, kalau boleh bikinlah salah satu prasasti untuk sebagai upaya menunjukkan jargon tersendiri. Kalau entah di mana nanti kita bangun bersama katanya. Di apakah itu nanti di Caldera atau di mana dengan luas tanah yang terbatas, tapi kita tulis di situ apa yang kita tuliskan dengan ini untuk mendorong orang-orang Batak kembali ke Bonapasogit dan juga sebetulnya untuk mendorong daripada orang-orang Batak ini lebih maju ke depan. Itu daripada Pak Richard Tani itu. Kalau dengan Pak Rono tadi banyak sekali yang nanti saya akan lagi dengan beliau itu. Pak Bomber ini memang bolehlah saya sedikit kenal lebih tua, tapi dia segala-galanya dia lebih dari saya. Bayangkan 4 periode di DPR RI, masuk lagi semua itu akan ini pariban saya ini. Kalau pernah DPR DKI, pariban saya ini guru siaran ini. Ini juga DPRD provinsi dan kabupaten seluruh lengkap lah. Kalau Pak Bomber dia menteri, dia dubes, segala-galanya lah lengkap kalau Pak Bomber ini. Ini saya Pak Rambe ini tokoh yang sudah kita kunjungi istananya luar biasa Pak Rambe, dan ini tokoh-tokoh inilah yang akan bisa membesarkan Batak Center ini. Beliau ini saya lihat kan itu tadi spontan daripada saya bersedia menyediakan tempat untuk rapat Batak Center nanti untuk mencoba menyusun program-program apa yang kita mau bikin di Batak Center. Itu yang cetusan daripada beliau dan kita sudah merencanakan seperti itu. Jadi luar biasa yang hadir di sini, saya pikir ya. Dari itu juga pernyataan daripada Wakil Ketua Umum. Terima kasih. Pariban saya juga terima kasih semuanya, dan yang hadir mungkin dari LABB luar biasa, terima kasih banyak. Banyaklah yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi kehadiran luar biasa. Saya merasa sangat terenyuh atas kehadiran semuanya itu dengan kesederhanaan daripada kita ini. Kalau Batak Center ini kan kita sudah tahu sebetulnya ya, bagi kita paling tidak. Artinya organisasi Batak itu banyak, tapi dengan Batak Center tidak berbicara mengenai segala macam pekerjaan. Ada yang organisasi Batak, ada yang mengurus koperasi, sampai juga namanya organisasi Batak, tapi Batak Center hanya 2, Pak Rono, yaitu mengenai budaya dan sumber daya manusia. Sumber daya itulah yang menjadikan itu adalah katanya teknologi itu bisa maju dan berubah ke depan secara cepat, tapi yang tinggal pada gilirannya adalah budaya. Itu yang dikatakan oleh ahli-ahli. Jadi tinggal budaya nanti yang kita apakan, itu yang tidak akan berubah dalam artian bahwa
kalau kita hubungan apa kekeluargaan dan sebagainya. Itu yang kita lihat daripada itulah yang dikerjakan oleh Batak Center, itu fokus. Tapi kita tahu Batak Center adalah bukan eksekutor. Batak Center adalah sebatas motivator, memotivasi. Jadi Pak Bomar, Batak Center merencanakan memberikan apresiasi kepada lembaga atau organisasi yang senantiasa melestarikan Hatta Batak. Hatta Batak itu bisa Batak Toba, Karo, Pakpak, Tapanuli Selatan, dan Simalungu, semua. Jadi kita apresiasi pada saatnya nanti, ya mungkin di pada hari-hari yang akan datang bulan Mei ya kalau jadi, ya sudah ada ya dalam pengumuman. Jadi itu contohnya seperti itulah Batak Center itu berperan. Juga pada gilirannya Batak Center akan mengadakan, baru-baru kita mencoba mengadakan sudah 2 tahun yang lalu ya, kegiatan yaitu mencari lagu Batak populer yang pada gilirannya akhirnya tampillah pengarang-pengarang. Ya ini si Tagore ini ikut, tapi karena dia tidak bergerak pendukung-pendukungnya, dia padahal lagu-lagunya sebetulnya yang orisinil justru bagus-bagus, tapi dia tidak bisa pemenang. Yang menang tetap Nahum dan juga dari Purba, marga Purba saya kira. Dan itulah. Lalu juga kita juga pada gilirannya merencanakan mencari penenun-penenun yang berprestasi. Jadi inilah kita sudah mulai dengan lagu, nanti sebentar adalah Hatta Batak, lalu penenun-penenun itu kita memberikan apresiasi. Penenun mana yang bisa kita supaya apa yang kita maksudkan dengan itu, dengan kegiatan-kegiatan Batak Center itu untuk memotivasi mereka untuk membuat organisasi Batak kah, atau menjadi eksekutor kah di lapangan. Itulah yang akan dikerjakan. Jadi sekali lagi dengan perasaan terima kasih yang sangat mendalam luar biasa kepada hadirin yang sangat-sangat saya hormati, saya hargai. Saya mengucapkan terima kasih kembali atas kehadirannya dan sekaligus juga mengikuti acara yang sudah dipersiapkan oleh Pak Horas.